Assalamualaikum pemirsa Sultra TV, senang sekali saya menjumpai Anda semua dimanapun Anda berada, semoga tetap terus sehat ya dan semangat dalam menjalani hari. Dan pemirsa sedikit berbeda karena saya tidak di studio saat ini, saya sudah berada di ruangan tepatnya di kantor Pol Satwa ya di Samapta Polda Sulawesi Tenggara. Kalau kalian mungkin mendengar kata Pol Satwa atau unit satwa, nah siapa ini yang mungkin di antara kita sudah pernah jalan-jalan ke sini atau bahkan bertemu dengan para satwa-satwa yang ada yang biasa juga dikenal dengan K9. Untuk lebih jelasnya nanti banyak tentu pertanyaan di benak pemirsa dan juga sudah mulai mengira-ngira ini nanti kok bahasnya ada apa ya, kenapa bisa sampai ke K9. Oleh karena itu kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini, sekaligus juga pemirsa ini ucapan terima kasih juga karena kami diluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Langsung saja saya menyapa telah bergabung bersama kami Bapak AKP Kursil Richard Gatu selaku jabatan Kanit atau Kepala Unit Pol Satwa Dit Samapta Polda Sultra. Halo Pak Richard. Halo Bu. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Richard sendiri juga didampingi sama Bapak Aibtu Yasdin Yohanis selaku Pelaksana sementara Kasubnit Cakal di Pol Satwa Dit Samapta Polda Sultra. Ini juga ada Pak Yohadis di sini. Nah, pasti bertanya loh, terus K9-nya mana? Nanti ya di tempat berbeda dia. Soalnya agak-agak ngeri-ngeri juga saya Pak. Tadi pas datang ke sini langsung disambut dengan teman-teman satwa K9 yang luar biasa, mungkin karena baru jadi begitu excited mereka menyambut kami. Nah, berbicara tentang Pol Satwa, mungkin saya ke Pak Richard dulu ya. Pol Satwa ini sendiri, ini kalau saya juga tadi lihat Pak, ruangannya masih baru. Di sini juga ternyata memang baru ada Pol Satwa untuk, tapi kan tugas fungsinya saya rasa ini sudah lama begitu, karena ini memang juga jelas di bawah naungan Dit Samapta Polda Sultra. Bapak boleh mungkin menjelaskan lebih awal, sebenarnya Pol Satwa sendiri untuk di sini itu sejak kapan sih kantornya mulai ada dan juga di sini personelnya ada berapa gitu. Silakan Pak Richard. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk keberadaan unit Satwa Polda Sultra sendiri itu keberadaannya itu sejak tahun 2007. Lama ya di Pak? Polda Sultra, iya. Tapi waktu itu kami masih berkantor di iya. Polda Lama, di Polda. Lepo-Lepo yang sekarang Betul. Polres. Polres, Iya. benar. Oke. Kemudian kami pindahkan kennel kami, kandang kami itu di Nanga-Nanga di Polda Sultra. Siap. Ya, di Puasia. Pada Di saat situ itu. kami berkantor. Kemudian untuk kantor kami yang ada di sini di Konda, ini masuk kecamatan Konda ini. Nah, ini keberadaan kami di sini, kantor baru kami ini baru setahun. Baru setahun? Iya, baru setahun. Pantas kalau kita baru masuk, ini kayak bangunannya masih luas ya, Ya, masih butuh masih banyak. luas, masih asli. Iya betul, Ya, masih belum asli banyak sekali. perubahan. Tapi kalau masuk ke sini ya siap-siap saja ya, kalau Anda orang baru langsung disambut oleh teman-teman satwa-satwa yang ada di sini. Nah, kayak tadi juga seperti saya katakan pemirsa, jadi pada saat masuk, kan sudah dengar lagi suara-suaranya ya. Ada teman-teman satwa sudah menyambut. Nah, boleh tahu di sini ada jumlah satwanya ada berapa sih Pak yang ada? Silakan. Kalau untuk satwa K9 di sini sendiri ada 10 ekor. Ada 10. Iya. Oke. Nah, dan itu jenis-jenisnya sama atau berbeda gimana? Ya, untuk jenis-jenisnya itu berbeda, rasnya berbeda. Oke. Rasnya berbeda sendiri. Kalau boleh disebutkan mungkin Pak salah satu jenis ras yang ada, karena ini juga sempat tadi saya lihat berbeda ya dengan, mohon maaf mungkin kalau anjing-anjing lokal kita itu sangat jauh beda dengan teman-teman yang ada di satwa sini gitu. Ini gimana Pak? Ya, kalau untuk rasnya sendiri yang kami punya di sini itu ada jenis Doberman. Oh, Doberman. Ya, kemudian ada Gembala Jerman, Herder, ya, German Shepherd. Nah, kemudian ada Belgian Shepherd, kemudian ada Malinois, Malinois juga ada. Kemudian ada Rottweiler.
Oke, itu semua bukan anjing-anjing sembarang ya, Ya, Pak ya. memang Jadi anjing-anjing sedikit impor informasi bahwa ini memang anjing yang didatangkan ya, peranakannya ini langsung dari Mabes Polri ya Pak Iya, ya, dari dari Mabes dan pada saat tiba di daerah, mungkin di tiap daerah salah satunya di Sulawesi Tenggara ini, itu tinggal bagaimana para satwa-satwa ini dipelihara dengan baik, Iya. dari sisi kesehatannya juga pasti peruntukannya sehingga nanti tugas fungsinya bisa berjalan juga dengan baik. Nah kalau berbicara tentang bagaimana pemeliharaannya sendiri di Polsatwa itu bagaimana Pak? Ada standar-standarnya mungkin dari sisi pemeliharaan, baik itu dari vaksinnya, kesehatannya, makanannya itu gimana? Silakan. Iya. Jadi untuk pemeliharaannya sendiri itu tentunya harus diberi makan. Oke. Makan dog food, daging kaleng kan, Oke. dicampur. Nah kemudian itu pemberian makannya 2 kali Oh 2 sehari kali. ya, 2 kali Itu sehari. harus rutin dong Pak ya? Ya rutin. Pagi Takutnya dia dan ngambek kalau nggak dikasih makan Iya. kan. Jadi Oke. pagi dan sore. Nah, itu rutin harus diberi Rutin. makan. Kemudian dimandikan. Oh, dimandikan Iya, kan? Oh, dimandikan oke. itu Jadi minimal kebersihan. seminggu sekali. Tapi kalau memandikan ini tidak boleh dalam cuaca hujan gitu. Oh, ada Iya. pengaruhnya Pak? Ada pengaruhnya. Oke. Nah, ada pengaruhnya karena kalau kalau musim hujan itu kan bulunya lama kering, ya, lama kering jadi bisa bau juga. Oh, Ya, salah satunya bisa bau gitu. Wih, beda banget, beda ya kalau dengan anjing-anjing, mohon maaf, anjing lokal ya, kayak kan biasa tidak begitu. Kecuali mungkin yang tuannya ini merawat dengan baik, tapi kalau biasa kita lihat ya pasti jenis peruntukannya itu berbeda dengan anjing-anjing yang ada di Polsatwa. Nah, untuk di Polsatwa juga sekedar informasi ya pemirsa bahwa di sini rupanya di 10 satwa itu terbagi masing-masing peruntukannya gitu ya Pak ya. Masing-masing terbagi peruntukannya. Mereka ada klasifikasi khusus Ya, ada gitu. spesialis Spesialisnya masing-masing. Boleh dijelasin tidak Pak? Kemampuannya masing-masing. Untuk Ya, spesialisnya. jadi kami itu anjing kami K9 kami di sini punya kemampuan pelacakan umum. Oke. Ya, untuk pelacakan umum ini bertugas untuk mencari pelaku kejahatan khususnya pencurian. Oke, ya yang biasa pencurian. lacak-lacak pencurian gitu ya Pak ya. Oke. Pencurian, orang hilang juga Orang bisa. hilang, Ya, orang siap. hilang. Nah, kemudian ada spesialis juga untuk bahan peledak. Nah, untuk bahan peledak ini dia melakukan pelacakan di tempat-tempat tertentu, misalnya di gereja, itu Betul. dia Yang diduga mungkin Ya. ini ada potensi nih. ada potensi, bom gitu, mungkin ada bahan ledak. teror, bom, Iya. nah, dia Mereka diturunkan. mereka diturunkan Siap, untuk mensterilkan. Siap, gitu. siap. Jadi event-event tertentu seperti kalau ada kedatangan kepala negara, Iya, biasa sih sering Pak ya, kan. pilkada. Benar. Nah, jadi mereka mensterilkan lingkungan di luar maupun di dalam gedung. Oh, jadi mungkin kalau teman-teman biasanya lihat tuh kemarin kan ada pesta demokrasi kan, ada debat pilkada. Kita biasanya kalau mau nonton terus disuruh keluar dulu ada sterilisasi. Nah, biasa ada satwa-satwa itu rupanya satwanya dari sini ya, Pak ya? Iya, Oh. itu satwa kami. Pantas dari sini. waktu itu saya sempat ketemu, aduh agak-agak takut juga Pak, sama satwanya besar bodinya. Iya. Nah terus selain untuk itu acara-acara kenegaraan, spesifikasi apa lagi Pak? Ya, kemudian ada kemampuan anjing kami juga itu SAR. SAR. Anjing SAR ya. Nah, ini SAR ini diturunkan apabila terjadi umpamanya bencana alam. Iya, Nah, kayak bencana tanah alam, longsor, tanah ketimbun dan kan. sebagainya. Oh, Nah, siap. orang meninggal, Iya. tertimbun tanah, pokoknya dia orang meninggal maupun orang yang masih hidup. Nah, Dia bisa dia gitu bisa melacak. melacak. Oke, Nah, siap, melacak siap. bahwa di sini ada korban ini di dalam tanah tertimbun. Gitu. Jadi memudahkan teman-teman juga dari petugas ya untuk mengidentifikasi. Ya. Kemudian anjing SAR juga ini bisa digunakan ketika umpamanya ada orang hilang korban yang meninggal tapi sudah meninggal dunia, gitu. Meninggal dunia umpamanya contoh dia ke hutan kan meninggal. iya, Nah, anjing gitu. SAR ini bisa dipakai untuk mencari karena anjing SAR ini memang dilatih untuk mencium bau mayat, nah, bau mayat maupun bau CO2 gitu. Iya, iya. Yang mungkin manusia tidak bisa lakukan itu, Iya. tapi
teman-teman satwa ini betul-betul bisa ya dengan Iya. kemampuan yang mereka Iya. miliki. Selain itu mungkin Pak untuk tim SAR ada Iya. spesifikasi Kemudian apa ada lagi? juga kemampuan untuk melacak narkotik. Nah, narkotik ini narkotik. biasa kasus-kasus Ya, kan yang sering kasus-kasus terjadi. narkotik. Dia bisa tahu kali Pak. Biar mungkin disembunyikan di mana Ya, narkotiknya itu tahu ya, anjingnya Tahu. tahu. Wih, hebat sekali. Berarti memang mereka memiliki spesifikasi masing-masing. Dan tentu ini tidak terlepas dari bagaimana cara mereka dilatih, gitu Mereka kan Pak? dilatih, ya. Nah, untuk pelatihnya sendiri itu bagaimana dari teman-teman di Polsatwa gimana Pak? untuk latihan sendiri, jadi itu dari personil kami sendiri. Oh, dari Ya, personil. karena memang personil kami di sini kan sudah melakukan sudah dididik Oke. untuk bagaimana cara melatih Melatih. satwa dan merawat satwa. Nah, jadi untuk latihan sendiri ini personil kami yang melakukannya. Iya, iya. Berarti saya lebih ini Pak, bukan hanya keberhasilan dari para satwanya, dari pelatihnya juga dong. Ya. Karena kan bagaimana harus bisa mendekatkan diri dengan Ya. satwa, terus memastikan bahwa satwa itu betul-betul bisa menerima apa yang dilatih gitu kan. Karena Ya. kan ini face to face-nya bukan manusia ke manusia, kan Pak, manusia dengan hewan. Jadi pasti butuh effort yang besar. Ada pengalaman menarik tidak Pak? Mungkin dari teman-teman pelatih ada kesusahan mungkin waktu awal-awal itu gimana Pak? Iya. Kalau untuk melatih ini sendiri, nah, kalau untuk melatih memang ada tahapannya. Oh, oke. Ya, tahapan untuk supaya bagaimana bisa dioperasionalkan. Jadi kalau seandainya seumpamanya anjing baru ini dari Iya, Mabes baru datang didatangkan. gitu kan. Nah, Kan udah ujuk-ujuk udah bisa langsung ya, pintar tidak bisa gitu kan langsung di sini. pintar, tidak bisa langsung Iya. nurut. Jadi Nurut, ada benar. tahapannya. Nah, tahapan pertama itu adalah pendekatan, simbiosis. Simbiosis antara hewan K9 dengan pawangnya. Pawangnya benar. Simbiosis ini dilakukan dengan cara memberi makan. Oh, jadi Ya. waktu datang dikasih makan dulu Ya, gitu. dikasih Oh, makan. iya, iya. Jadi yang kasih makan ini pawang yang bersangkutan, yang nanti akan jadi Pelatihnya handlernya nih. ini. Iya, leadernya istilahnya ya, Pak, leadernya kita ini. sebut. Oke. Jadi dia yang memberi makan setiap saat. Nah, Oke. nggak boleh pawang lain. Gitu. Berarti Pak, mohon maaf saya potong, harus satu orang satu gitu ya? Ya, Mungkin ya, satu Pak? orang satu. Oh, iya, 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 iya. Karena saking ini betul-betul pendekatannya lebih, Iya. effortnya lebih jelas. Iya. Oke. Jadi setelah pemberian Ya, makan, setelah simbiosis ini antara lain itu memberi makan, kasih mandi, nah, ajak jalan-jalan, gitu. jadi bukan hanya sekedar Iya. anjingnya datang dari Mabes, terus Iya. mungkin di dalam kandang diberi Iya. makan tidak, tapi diberikan hiburan Iya. juga biar nggak stres ya. Iya. Siap, Diajak siap, jalan-jalan. siap. Jadi Siap. setelah tahap simbiosis Oke. sudah pendekatan, terus melangkah ke tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya ini adalah kepatuhan. Kepatuhan. Ya, kepatuhan ini dia dilatih bagaimana dia harus duduk, bagaimana harus berdiri, bagaimana harus tiarap, ya gitu. Karena memang penting ini kepatuhan ini. Nah, kepatuhan ini tujuannya adalah bagaimana supaya dia itu bisa mendengarkan apa yang kita Diperintahkan, perintahkan gitu betul. untuk tidak melakukan ataupun Melakukan. bisa melakukan Oke, gitu. ya luar biasa ya. Jadi memang inilah yang situasi dan yang terjadi di Polsatwa itu sendiri ya, gambarannya sudah Iya. seperti itu. Tapi saya yakin pemirsa masih akan banyak hal-hal lain juga yang tentu nanti akan coba di-sharing sama kita dan juga untuk pemirsa di rumah. Tapi mungkin setelah yang satu ini kita tahan dulu Pak, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini.